Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, dijadwalkan pada pukul 9 pagi besok, Barreskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terbuka tetapi terbatas, yang artinya media akan diperkenankan untuk meliput di awal acara saja, tetapi ketika sudah memasuki substansi gelar perkara, maka media tidak diperkenankan untuk meliput. Dan pada hari Rabu mendatang atau hari Rabu lusa, dijadwalkan Polri akan mengumumkan paling cepat hasil dari gelar perkara. Apakah kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama akan ditingkatkan menjadi penyidikan, yang artinya akan ada tersangka ataukah tidak? Nah, itulah pokok bahasan kami pada malam hari ini di Talk to iNews. Tapi sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya yang terjadi sepanjang hari ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur pemirsa, polisi telah memeriksa 18 orang saksi terkait dengan ledakan bom molotov di depan gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu pagi kemarin. Dari 18 saksi yang diperiksa, belum ada yang meningkat statusnya menjadi tersangka pelaku ledakan. Saat ini, tim dari Densus 88, Inafis Polda Kalimantan Timur, dan Laboratorium Forensik Mabes Polri masih meneliti barang bukti yang disita dari TKP dan rencananya akan kembali menyisir TKP untuk melengkapi data yang diperlukan. Untuk menciptakan suasana tenang, kondusif namun dengan kewaspadaan tinggi, Polri bersama TNI mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, situasi TKP di gereja Oikumene Sengkotek Samarinda di Jalan Cipto Mangunkusumo masih terpasang garis polisi dengan penjagaan anggota Brimob, anggota Polresta Samarinda dibantu anggota TNI. Sementara barang bukti berupa sepeda motor yang terbakar masih berada di lokasi kejadian. Ya pemirsa, akibat meluapnya Sungai Citarum, banjir hingga saat ini masih melanda sejumlah kawasan di Bandung, Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Cimande di Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek kembali meluap. 3 desa terdampak banjir, kondisi terparah terdapat di Kampung Linggar. Tercatat 300 rumah di kampung ini terendam banjir. Banjir yang kerap terjadi di Kampung Linggar ini terjadi akibat kondisi Sungai Cimande yang dangkal dan penyempitan badan Sungai Cimande. Tiap tahun sini mah kiriman dari sungai mana? Iya, di eta Walungan Cimande. Tiap banjir nih pas. Tiap banjir. Ini tuh udah 3 kali. Ketinggian air yang mencapai 50 cm ini mengganggu berbagai aktivitas warga. Meski banjir kerap terjadi pada musim penghujan, namun belum ada usaha menyeluruh dari pemerintah kabupaten untuk melakukan pengerukan Sungai Cimande. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Dan pemirsa, selain di Bandung, banjir hingga saat ini juga masih merendam kawasan Total Persada di Tangerang, Banten. Dan langsung saja kita menuju ke lokasi banjir, seperti apa kondisinya pada malam hari ini. Nanti ngepennya kemana? Baik, Aryo dan juga pemirsa, beginilah situasi dan kondisi dari pengungsian warga yang terkena musibah banjir di kawasan perumahan Total Persada, Tangerang, Banten.
Dan memang hingga saat ini pun warga sudah menerima bantuan, yaitu berupa bantuan konsumsi dan juga bantuan minuman serta bantuan kesehatan. Dan namun beberapa warga masih mengeluhkan atau masih berharap adanya bantuan lainnya seperti bantuan logistik, yaitu selimut dan juga bantuan pakaian dan lainnya. Dan yang seperti yang terlihat di sini, bantal, kasur, selimut dan juga baju-baju yang ada di sini merupakan hasil dari inisiatif warga yang sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sementara itu pemirsa, banjir atau debit air yang masih menggenangi perumahan Total Persada belum berangsur surut. Tinggi debit air masih mencapai sekitar 1 sampai dengan 2 meter. Dan hal ini pun dimungkinkan atau dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi yang terus-menerus mengguyur kota Tangerang hingga sore hari tadi. Sementara itu untuk esok hari, anak-anak yang berada di pengungsian ini pun masih belum mengetahui apakah dapat bersekolah atau tidak. Dan anak-anak di sini pun mengharapkan adanya bantuan perahu karet untuk mengantarkan mereka ke sekolah karena jalur yang biasanya mereka lewati untuk ke sekolah masih terendam oleh air banjir. Dan juga di sini pun juga disediakan puskesmas yang memberikan bantuan kesehatan selama 24 jam bagi warga yang terkena korban banjir. Sementara itu warga yang mengungsi berjumlah lebih dari 1.000 kepala keluarga dengan total jiwa 4.000 hingga 300 jiwa. Dan pengungsian ini pun dibagi menjadi 2 tempat, yaitu di gelanggang olahraga yang masih masuk di dalam perumahan Total Persada di Tangerang ini dan juga di area Masjid Al-Mujahidin yang merupakan masjid dari perumahan komplek Total Persada ini. Ya baik, sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali kepada Anda Aryo di studio. Kembali kepada Anda Aryo. Dari lokasi pengungsian korban banjir perumahan Total Persada Tangerang, Banten. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Bareskrim besok pada pukul 9 akan melaksanakan gelar perkara terbuka secara terbatas dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat ini kondisi nonaktif Basuki Cahayapurnama. Demi untuk memberikan keadilan pada semua pihak dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Basuki Cahayapurnama, Selasa besok Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara. Sejumlah pihak seperti Kejaksaan, Ombudsman, serta beberapa saksi ahli lainnya akan turut dihadirkan pihak kepolisian. Yang kini tengah menjadi perhatian, salah satu saksi ahli merupakan ahli tafsir dari Mesir. Itu kan dari pihaknya terlapor. Pihak terlapor kan boleh. Seperti Jessica kan dia mau ngambil dari mana, Australia kan, silakan. Yang dari terlapor mau ngambil dari Mesir, ya silakan. Dalam gelar perkara esok, pihak media dipersilakan untuk melakukan peliputan pada awal acara. Dan kemudian saat proses dimulai, gelar perkara akan berlangsung tertutup. Sementara dalam menyampaikan sikap mengenai proses hukum yang menimpa Basuki Cahayapurnama, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI meminta agar pihak kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dalam konferensi pers yang dilakukan, Ketua HMI pun tidak memungkiri adanya aksi unjuk rasa susulan jika hasil gelar perkara tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Prinsipnya kita serahkan kepada penegak hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Kita akan lihat, hanya saja kita berharap bahwa gelar perkara dan proses-proses sebelumnya ini bukan hanya sekedar prosedural saja. Bukan sekedar formalitas sandiwara bahwa proses hukum sudah dilakukan. Nah, prinsipnya adalah bagaimana proses penegakan hukum sehingga menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya HMI dan KAHMI akan terus melakukan konsolidasi dengan gerakan pembela Islam lainnya untuk mengawal dinamika perkembangan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Hal ini pun tidak lepas dari upaya penegakan nilai-nilai NKRI. Dari Jakarta, tim MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, seperti apa jalannya gelar perkara terbuka secara terbatas dalam kasus dugaan penistaan agama besok pagi? Kami akan membahasnya sesaat lagi hanya di Talk to iNews.